Halo teman-teman semua, pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas manajemen parent stock menghasil final stock pedaging broiler. Pembahasannya akan meliputi persiapan kandang dan peralatan, persiapan pemeliharaan, dan yang terakhir tata laksana setiap fase pada ayam. Pembahasan yang pertama yaitu persiapan kandang dan peralatan. Dalam memelihara parent stock penghasil pedaging broiler, kandang yang biasa digunakan adalah kandang closed house. Kandang closed house memiliki banyak keuntungan seperti memudahkan pengawasan, pengaturan suhu dan kelembaban, serta pengaturan cahaya. Yang pertama, pembersihan dan disinfeksi. Sebelum ayam parent stock masuk kandang, kandang harus dalam kondisi yang benar-benar steril dari berbagai macam bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada ayam. Waktu istirahat kandang dalam keadaan bersih minimal 2 minggu sebelum ayam masuk agar siklus penyakit diharapkan dapat putus. Yang kedua, persiapan kandang. Sebelum ayam masuk, kandang harus dalam keadaan yang benar-benar sudah siap pakai. Pastikan kandang dalam kondisi yang baik dan aman. Bila diperlukan, cek sistem ventilasi, pencahayaan, pemanas, sistem pemberian pakan dan minum. Apabila ada kerusakan, diusahakan untuk diperbaiki atau apabila diperlukan maka ganti dengan yang baru. Pastikan semua peralatan seperti tempat makan dan minum, chick guard dan lainnya sudah dicuci dan steril dari kuman dan bakteri. Pembahasan selanjutnya yaitu persiapan pemeliharaan. Yang pertama, persiapan dan penerimaan. DOC memerlukan kandang yang bersih dan hangat karena DOC ditetaskan dengan mesin tetas dan tidak ada induk ayam yang menghangatkan tubuhnya. Pemanas dijalakan 2-3 jam sebelum kedatangan DOC. Kemudian siapkan minuman seperti campuran air, vitamin, dan antibiotik. Kemudian masukkan ke dalam guard chick. Garcik dan pemanas harus sudah dipasang 2-3 hari sebelum DOC datang. Sementara itu, penyemprotan ulang dengan disinfektan dilakukan 1-2 hari sebelum DOC datang ke seluruh ruangan dan peralatan. Yang kedua ada pemilihan day old chick. DOC merupakan singkatan dari day old chick yang berarti anak ayam berumur 1 hari yang akan dijadikan bibit. Secara SNI, kualitas DOC ayam ras pedaging yang baik dilihat dari 2 hal penting, yaitu persyaratan mutu dan khusus. Persyaratan mutu meliputi yang pertama, anak ayam umur sehari berasal dari perusahaan pembibit yang sudah memiliki sertifikasi atau surat keterangan. Yang kedua, memiliki SKKH atau surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan yang bersangkutan atau berwenang. Yang ketiga, berasal dari parent stock yaitu ras pedaging berumur 24 hingga 68 minggu dengan bobot telur tetasnya minimal 52 gram. Yang keempat, performa DOC broiler harus diinformasikan secara tertulis pada konsumen berdasarkan umur setiap minggunya. Yang kelima, tingkat kematian atau mortalitasnya maksimal 2%. Lalu persyaratan khususnya yaitu yang pertama, secara fisik kondisi DOC ras pedaging harus sehat dengan kaki normal dan dapat berdiri tegak, paruh normal, segar, aktif, tidak dehidrasi, tidak memiliki kelainan, bentuk maupun cacat fisik, perut tidak kembung, pusar tertutup, bagian pusar dan duburnya kering. Yang kedua, kondisi bulu harus kering, mengembang serta warna yang merata sesuai dengan warna spesifikasinya. Yang ketiga, bobot DOC ayam broiler ini pada saat penetasan minimal 35 gram. Kedua persyaratan tersebut berasal dari SNI nomor 0148681 tahun 2013 yang menetapkan standar nasional terkait bibit niaga ras pedaging. Pemilihan DOC ini harus dilakukan agar mendapatkan kualitas DOC yang terbaik untuk dipelihara karena performa yang jelek bukan saja dipengaruhi oleh faktor pemeliharaan tetapi juga oleh kualitas DOC saat diterima. Selanjutnya kita akan membahas tata laksana parent stock broiler. Yang pertama ada fase starter. Setelah DOC datang, turunkan dari truk, kelompokkan sesuai berat dan hitung total box yang datang. Pisahkan antara box DOC betina dan jantan. Distribusikan dan bagi dengan rata box ke setiap brooder. Hitung berat DOC dengan akurat. Dipping paruh ke air minum lalu masukkan dalam brooder dekat sumber pemanas.
Pastikan setiap DOC minum larutan gula. Cooling DOC yang cacat dan lemah. Catat jumlah DOC yang datang baik jantan maupun betina, serta kematian dan cooling. Masukkan pakan yang sudah disiapkan, lalu 2 jam kemudian pastikan setiap DOC sudah makan dan cek temboloknya. Setelah minum, makan, dan kondisi sudah tenang, lakukan vaksinasi NDIB Live secara tetes mata. Pada hari selanjutnya, jaga temperatur brooder antara 31 hingga 32 derajat Celcius. Selalu kontrol dan catat temperatur setiap 1 jam sekali. Berikan pakan secara terus-menerus sedikit-sedikit dengan frekuensi pemberian 2 jam sekali. Pada umur 11 hingga 14 hari, brooder dilebarkan sesuai dengan kebutuhan kebadatan. Sengguard mulai dikurangi. Hari ke-14 vaksinasi IBD intermediate secara oral. Jaga temperatur antara 28 hingga 30 derajat Celcius. Lalu, timbang ayam sebagai sampel berat badan, baik jantan maupun betina. Penimbangan secara individu. Selalu kontrol ventilasi baik siang maupun malam. Ayam-ayam yang cacat, lemah maupun kerdil, atau lambat pertumbuhannya di-cooling. Pada hari ke-21, DOC dilakukan vaksin ND plus IB live secara tetes mata. Lalu, timbang ayam sebagai sampel berat badan. Penimbangan dilakukan secara individu dan dilakukan sebelum vaksinasi. Kaling kembali ayam-ayam yang cacat, lemah maupun kerdil. Fase selanjutnya yaitu fase grower. Tujuan pemeliharaan fase grower adalah untuk mempersiapkan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat dalam pembentukan kerangka otot dan bulu, untuk mengatur berat badan baik betina maupun jantan sesuai dengan target strain yang dipelihara, lalu untuk mencapai performance pertumbuhan yang benar dan keseragaman flock yang baik untuk mencapai kematangan keseragaman seksual. Pada fase grower, tempat pakan harus cukup tersedia sesuai dengan tingkat umur pemeliharaan. Pakan diberikan 1 kali sehari. Jumlah pakan yang diberikan per ekor disesuaikan dengan tingkat berat badan yang akan dicapai dan berdasarkan hasil berat badan minggu sebelumnya dibandingkan standar. Lalu pemberian pakan dilakukan setiap hari pada waktu yang sama. Selanjutnya, pisahkan ayam yang kecil ke pen atau sekat yang terpisah untuk mengurangi persaingan dalam makan dan dengan demikian akan memacu pertumbuhannya. Dapat ditambahkan pula jumlah pakan per ekor per harinya sedikit-sedikit untuk mengejar ketinggalan dari yang normal. Air minum juga dapat ditambahkan vitamin dengan dosis sesuai dengan produk yang digunakan. Saat melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan ayam stres seperti vaksinasi, mengganti sekam, dan kegiatan lainnya yang mengganggu kenyamanan ayam, bisa juga air minum ditambahkan vitamin C bila terjadi fluktuasi temperatur yang ekstrim antara siang dan malam. Selalu atur tinggi tempat minum harus disesuaikan dengan umur dan tinggi ayam. Kontrol berat badan dan keseragaman ayam. Penimbangan harus dilakukan pada hari yang sama dan waktu yang sama setiap minggunya. Untuk yang menggunakan pola makan skip, penimbangan dilakukan pada saat ayam puasa dan dilakukan pagi hari. Untuk yang menggunakan pola makan everyday, penimbangan dilakukan setelah jam 13, di mana kondisi tembolok sudah kosong. Hal ini untuk menghindari ayam menumpuk saat melakukan penimbangan. Penimbangan sampel ayam menggunakan timbangan gantung yang mempunyai kapasitas 5-7 kg dengan skala minimum 20 gram dan dikalibrasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Untuk mengatur keseragaman berat badan yang baik, dilakukanlah grading ayam. Ayam umur 4 minggu, pemeliharaan jantan dan betina secara terpisah sampai masa pencampuran umur 21 minggu. Pada umur 5 minggu, pemberian vitamin anti-stres selama 3 hari sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan vaksinasi dan dosis sesuai dengan vitamin yang digunakan. Vaksin yang diberikan adalah MG secara IO dan bivalent Dreokilt 0,5 ml secara IM.
Pada umur 6 minggu, pemberian vitamin anti stres selama 3 hari sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan vaksinasi dan dosis sesuai dengan vitamin yang digunakan. Vaksin yang diberikan adalah Coriza secara IM, bagian paha 0,5 cc per ekor dan IB secara IO. Pada umur 7-11 minggu, ayam jantan dapat diseleksi dan dikurangi jumlahnya sampai menjadi 13,5% dari populasi betina. Kemudian seleksi kedua dapat dilakukan sebelum jantan dicampur dengan betina, yaitu dengan mengafkir pejantan yang jelek. Pada umur 10 minggu dilakukan vaksin ILT atau tetes mata dan FP plus AE secara WW atau tusuk sayap, atau sesuai dengan program vaksin di farm masing-masing. Pada umur 12-16 minggu, dilakukan vaksin Endela Sota plus IBH 120 atau 1 dosis per tetes secara tetes mata dan NDIDS IB killed 0,5 cc secara IM atau sesuai dengan program vaksin farm masing-masing. Umur 16 minggu dilakukan vaksin Coriza 0,5 cc secara intramuskular di paha atau sesuai program vaksin farm masing-masing. Keseragaman berat badan harus sesuai mencapai minimal 80% pada umur 12 minggu. Pada umur 17 minggu, monitor keseragaman dan berat badan dengan penimbangan berat badan setiap akhir minggu, lakukan program pengambilan sampel darah untuk tes titer ND dan AI. Fase layar merupakan fase ketika ayam mulai bertelur pada umur 24 minggu. Pakan diganti dengan kandungan nutrien lebih tinggi. Pengelolaan liter harus dilakukan agar kesehatan ayam selalu terjaga. Pengelolaan nes dilakukan tidak boleh lebih dari 45 cm dari liter. Dilakukan vaksinasi ND aktif yang berbentuk bubuk, lalu pada umur 35 minggu vaksinasi kembali menggunakan ND inaktif. Konsumsi puncak pakan harus sudah tercapai antara 60-70% produksi dan jumlah puncak pakan adalah 153 gram per ekor per hari. Selain itu, penyediaan tempat minum cukup 1 bell drinker 60 ekor atau 1 nipple per ekor ayam dan pemberiannya tidak terbatas. Pengelolaan nes atau sangkar tidak boleh lebih dari 40 cm dari liter. Sangkar harus diberi alas dengan sekam yang sudah tersedia pada saat awal produksi. Hal ini untuk mencegah kasus flour egg, yaitu di mana ayam bertelur tidak pada tempatnya. Pejantan harus ditimbang setiap minggu hingga umur 30 minggu. Pejantan harus dipelihara terpisah dari betina pada usia 21-22 minggu. Keseimbangan ransum starter yang mengandung 18-19 protein kasar akan membantu pejantan mendapatkan berat badan sebesar 150-160 gram pada usia 7 hari. Berat badan pejantan tidak boleh hilang pada usia berapapun. Perkembangan berat badan 8 minggu pertama sangat mempengaruhi ukuran tubuh ke depannya. Kawinkan pejantan yang rata dengan betina. Pejantan harus dengan cepat mengidentifikasi dan menggunakan tempat pakannya. Cara terbaik adalah menggunakan tempat pakan yang sama pada saat pembesaran atau rearing dan produksi. Konsumsi pakan untuk pejantan puncaknya adalah 145 gram ekor per hari dan dicapai pada umur 24 minggu. Recording merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat kita lakukan untuk mendokumentasikan aktivitas dan kondisi ayam setiap harinya selama periode pemeliharaan. Recording menjadi penting karena data-data yang berhasil didokumentasikan dapat dijadikan bahan evaluasi, baik untuk periode pemeliharaan yang sedang berlangsung maupun untuk periode pemeliharaan selanjutnya. Pentingnya recording pemeliharaan yang pertama adalah untuk mengevaluasi manajemen pemeliharaan, yang kedua untuk menjadi database riwayat kesehatan, dan yang ketiga adalah untuk memetakan sejarah serangan penyakit. Berikut ini merupakan komponen recording yang sebaiknya dilakukan pendataan rutin selama periode pemeliharaan. Yang pertama adalah populasi. Jumlah populasi ayam yang dipelihara merupakan informasi awal yang penting untuk diketahui. Hal ini dikarenakan data populasi berkaitan erat dengan perhitungan kebutuhan pakan dan dosis pengobatan. Yang kedua adalah deplesi, yang meliputi ayam mati, killing, ataupun hilang. Setiap hari data deplesi ayam harus diperbarui karena berpengaruh pada populasi ayam yang tersisa, sehingga jumlah pemberian pakan atau dosis obat bisa disesuaikan kembali. Yang ketiga adalah feed intake. Feed intake diperlukan untuk mengetahui jumlah ransum yang dikonsumsi ayam pada hari itu dan menjaga ketersediaan stok ransum di gudang. Data ini sangat bermanfaat untuk memantau pengeluaran dan mengevaluasi pencapaian performa ayam. Yang keempat ada performa produksi.
Komponen produksi inilah yang akan menjadi pembeda antara recording pemeliharaan broiler dan pemeliharaan layer. Pada pemeliharaan broiler, fokus performa produksi adalah mencapai bobot badan yang tinggi dengan menggunakan ransum yang efisien. Oleh sebab itu, informasi penting yang masuk dalam form recording yaitu bobot badan dan FCR. Sedangkan pada pemeliharaan layar meliputi bobot badan, keseragaman, produksi telur atau hen day, dan berat telur. Semua informasi performa tersebut menjadi sangat penting karena menentukan besar atau kecilnya keuntungan yang diperoleh dari hasil pemeliharaan. Yang kelima ada kondisi lingkungan. Pencatatan kondisi lingkungan juga penting dilakukan. Kondisi lingkungan ini yang menentukan tingkat kenyamanan ayam di dalam kandang. Perubahan kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan perlu diikuti dengan penyesuaian manajemen khususnya terkait ventilasi. Yang keenam ada program kesehatan. Pencatatan riwayat pengobatan yang termasuk di dalamnya riwayat penyakit diperlukan untuk mengevaluasi program dan menyusun program kesehatan. Sebagai contoh, dalam menggunakan antibiotik disarankan untuk melakukan rolling untuk mencegah resistensi agen penyakit. Recording yang akurat akan mempermudah peternak dalam melakukan evaluasi dan mengontrol perkembangan performa yang dihasilkan ayam. Recording cukup dibuat secara sederhana namun rapi serta membutuhkan kedisiplinan anak kandang untuk melakukan pencatatan dari waktu ke waktu. Untuk mengetahui apakah pola makan cukup untuk mencapai standar berat badan atau tidak, sebaiknya dilakukan penimbangan acak mingguan. Selain itu, penting untuk memperhatikan kebugaran fisik ayam dan ayam jantan menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan unggas yang benar.